Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih boleh bertemu sampai hari ini dan teruslah merenungkan firman Tuhan. Terlebih ketika kita mengawali segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita di dalam Tuhan hari ini, supaya kita dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita yaitu yang diambil dari Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Roma 2 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hati yang penuh dengan kebaikan, hati yang penuh dengan kasih, kemurahan, keramahan, itu akan tercermin dari wajah, dari perkataan, dari tindakan kita sehari-hari. Orang yang di dalam hatinya penuh dengan kebaikan, penuh dengan cinta, penuh dengan keramahan, penuh dengan kemurahan, maka hidupnya juga akan mencerminkan kasih, mencerminkan cinta yang luar biasa. Dia adalah orang yang ramah. Dia pasti akan merangkul orang lain untuk boleh dia kasihi, dia cintai, sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri, sama seperti dia mengasihi Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, tidak benar orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang sudah tinggal dalam hukum Taurat. Yang kita tahu adalah hukum dari Allah, hukum kebaikan itu, sekalipun untuk orang Yahudi hukum itu telah disalahgunakan bagi mereka. Tetapi orang yang tinggal dalam hukum Taurat itu akan benar-benar menunjukkan apa yang baik dari hukum Taurat itu sendiri dalam hidup. Hukum Taurat itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Jadi kalau dia tinggal dalam hukum Taurat, maka dia pasti bisa mengasihi Allah dan menunjukkan kasihnya kepada manusia. Selagi kita menyombongkan diri, menganggap diri kita lebih kudus, menganggap diri kita lebih hebat, kita adalah masih orang berdosa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada bedanya kita. Semua manusia sama, karena kita semuanya adalah orang yang berdosa. Itu yang dikatakan di Roma 3 ayat yang pertama. Jika ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Roma 3 ayat yang ke-9 dikatakan, jadi bagaimanakah? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada bedanya kita dengan orang Yahudi. Selagi orang Yahudi itu tidak taat, tidak hidup di dalam hukum yang sudah Tuhan sampaikan itu kepada mereka, bahwa mereka itu sama saja dengan kita. Selagi mereka masih menyombongkan diri, memegahkan diri karena mereka adalah orang Yahudi, itu sama saja bahwa mereka juga adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita juga, kita yang menganggap diri kita bahwa kita adalah orang yang kudus karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dan orang-orang yang memiliki privilege tertentu karena kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika kita selalu memegahkan, menyombongkan rohani kita kepada orang lain, bahkan tidak mengaplikasikan apa yang kita imani, apa yang sudah Tuhan wujudkan, yaitu keselamatan, kasih-Nya, kita wujudkan kepada orang lain, kita sama saja masih orang yang berdosa dan orang yang belum diselamatkan. Hati orang seperti yang saya katakan, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus,
yang Kristus sendiri dengan kasih yang abadi itu, kasih kekal itu, kasih dari Tuhan itu telah mengasihi kita, maka harus diwujud nyatakan dengan kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, jangan katakan engkau orang Kristen. Jangan katakan engkau orang yang sudah diselamatkan. Jangan katakan bahwa aku bangga memiliki Kristus, sementara hidupmu tidak mencerminkan Kristus. Agama yang kita imani ini bukanlah apa? Bukan agama yang harus dimegah-megahkan. Kemegahan agama kita harus terwujud dari bentuk kasih yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita implementasikan kepada banyak orang. Sehingga orang bisa melihat bahwa benarlah dia orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Ya kan? Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang tinggal dalam Kristus, yang penuh kasih, ya, orang yang sudah diselamatkan, sementara kita takut untuk memberi kepada orang lain. Kita sudah lihat orang lain susah, kita sudah lihat orang lain menderita, tapi kita memiliki sesuatu yang sudah Tuhan berkati, tapi hati kita tertutup untuk itu. Itu menunjukkan bahwa engkau masih belum diselamatkan. Nah, oleh karena itu, kebanggaan kita kepada Kristus dan agama yang kita imani ini bukanlah memegahkan diri bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, tapi kita harus tinggal dalam apa? Dalam keselamatan itu sendiri. Keselamatan itu sudah ada dalam hati kita, sehingga apa? Hati orang yang diselamatkan itu penuh, meluap-luap dengan kasih, dengan cinta, kebaikan, dan keramahan. Nah, itu yang terlihat dari orang-orang yang diselamatkan. Jangan katakan aku memiliki Kristus dalam hatiku, aku memiliki hukum Taurat, sama seperti orang Yahudi yang menganggap bahwa mereka bangga memiliki hukum Taurat, mendengarkan hukum Taurat. Mendengarkan hukum Taurat dan memiliki hukum Taurat tidak ada artinya kalau itu tidak terimplementasikan, tidak tersampaikan, tidak diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kau beritakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi kita akan dihakimi. Jangan boleh menyembunyikan, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami untuk tidak menyombongkan rohani kami. Kami benar memang sudah diselamatkan oleh Kristus ketika kami percaya akan penebusan Kristus. Tapi itu juga harus terwujud dari sikap dan tindakan kami yang penuh kasih, penuh cinta di hadapan orang lain dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari hidupi keselamatanmu di dalam kasih yang tercermin dalam perkataan dan tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.